Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6563 menuju tanah leluhur laut abadi. Senior, dapatkah Anda merasakan seberapa besar kekuatan yang menyelimuti menara batu itu? Chu Feng bertanya kepada Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Alasan mengajukan pertanyaan ini adalah karena, menurut pengamatan Chu Feng, menara batu itu tidak dapat dipindahkan sekarang. Wanita gila itu pernah menemukan tempat ini sebelumnya, jadi Chu Feng tahu tempat ini tidak aman. Jika Jie Tianran memiliki kekhawatiran tentang fenomena aneh di tempat ini, dia harus mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Mengingat kemampuan para spiritualis roh dunia di Istana Suci Tujuh Alam, mereka seharusnya mampu menemukan tempat ini. Untungnya, menurut pengamatan Chu Feng, itu juga merupakan sebuah penemuan. Alasan mengapa bunga teratai merah darah menutupi menara batu itu bukan hanya untuk memamerkan keindahannya, tetapi juga untuk melindunginya. Oleh karena itu, Chu Feng ingin menentukan tingkat kekuatan bunga teratai merah darah, apakah hal itu benar-benar dapat melindungi keselamatan Ziling atau tidak. Dia benar-benar seorang spiritualis roh dunia yang jenius. Dia benar-benar menemukan bahwa api teratai mengandung kekuatan tempur? Saya baru mengetahuinya setelah saya bersentuhan dengannya. Namun, saya tidak bisa memastikan seberapa besar kekuatan yang dimaksud. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kamu harus melihat sendiri. Saat Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri berbicara, aura Dewa Surgawi tingkat pertama terpancar darinya, dan dia memperlihatkan sebuah senjata ilahi. Seketika itu juga, kekuatan bela diri yang luar biasa meluap dari tubuhnya, dan teknik bela diri terlarang yang tak tertandingi kekuatannya dilepaskan. Arah kekuatan yang dilepaskan adalah menara batu tempat Ziling mengasingkan diri. Namun, kekuatan yang meluap itu ditelan oleh bunga teratai merah darah setelah mendekatinya. Setidaknya, bahkan Dewa Surgawi tingkat pertama pun tidak bisa mendekat. Namun menurut pendapat saya, bukan hanya Dewa Surgawi peringkat pertama, tetapi mungkin bahkan Dewa Surgawi peringkat ketiga pun akan tak berdaya menghadapinya. Inilah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Menurutku, bahkan Dewa Surgawi tingkat kelima pun tidak bisa berbuat apa-apa, kata Chu Feng. Dewa Surgawi tingkat kelima? Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri tampak terkejut. Pikiran pertamanya adalah, kehidupan seperti apa yang akan dia jalani? Dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Namun, ia segera menyadari apa yang sedang terjadi dan bertanya kepada Chu Feng, "Pernahkah kamu melihat makhluk surgawi peringkat kelima?" "Iya, dan sekarang sekte penjara memiliki Dewa Surgawi tingkat kelima," kata Chu Feng. "Aku sudah tahu, kamu tidak akan begitu yakin jika belum pernah melihatnya sebelumnya. Jadi, apa yang terjadi di Medan Bintang Abadi benar-benar berhubungan denganmu?" Ketika Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri mengajukan pertanyaan itu, wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Meskipun sebelumnya sudah ada beberapa spekulasi, itu tetap hanya spekulasi. Ya, Chu Feng menceritakan apa yang telah terjadi kepada Presiden Kamar Dagang Seni Bela Diri. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri benar-benar terhanyut dalam adegan yang dialami Chu Feng. "Dasar nakal, kau sungguh berani pergi ke tempat seperti itu. Namun, karena aku benar-benar mendapatkan warisan Kaisar Pembasmi Iblis, perjalanan ini tidak sia-sia." Namun pada saat itu,
Ekspresinya berubah drastik. Tunggu, tadi kau bilang kau sudah mencapai dewa sejati tingkat ke-9? Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri bertanya. Iya, Chu Feng mengangguk. Selain itu, Chu Feng secara langsung melepaskan aura dewa sejati tingkat ke-9. Tidak, ini, kalian, apa yang sedang terjadi? Kalian masih termasuk generasi muda, kan? Paling-paling, kalian baru berlatih bela diri selama beberapa dekade. Dan menembus ke alam dewa sejati jauh lebih sulit daripada menembus ke alam demigod, bukan? Mengapa sepertinya kalian bisa menembus pertahanan dengan begitu mudah? Tahukah kamu berapa lama waktu yang kubutuhkan dan berapa banyak usaha yang kucurahkan untuk mencapai dewa sejati tingkat ke-9? Lagi pula, aku memang jenius. Ah, memang benar membandingkan diri dengan orang lain itu sangat buruk. Namun, ini memang hal yang baik, meskipun ekspresi takjub di wajahnya itu memang tulus, dan kegembiraan itu tulus. Sekte penjara dan istana suci 7 alam saat ini menunjukkan kekuatan yang cukup besar. Di masa lalu, orang akan merasa bahwa tidak ada peluang untuk menang melawan kekuatan seperti itu. Namun justru karena Chu Feng dan kelompoknya, kemajuan mereka begitu pesat. Dia merasa bahwa sekuat apapun sekte penjara dan istana suci 7 alam, mereka dapat dikalahkan jika diberi cukup waktu. Sambil memikirkan hal itu, Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri memikirkan hal lain. Oleh karena itu, dia berkata, "Aku penasaran siapa di antara 2 jenius dari klan ikan laut abadi itu yang membangkitkan garis keturunannya, karena itu menimbulkan kehebohan yang lebih besar daripada Ziling. Senior, apakah Anda yakin ini adalah anomali yang disebabkan oleh klan ikan laut abadi?" Tanya Chu Feng. "Siapa lagi kalau bukan klan ikan laut abadi?" Tanya Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Tapi mengapa fenomena itu berbeda dari yang disebabkan oleh klan ikan laut abadi sebelumnya? Tanya Chu Feng. "Meskipun kau memiliki hubungan baik dengan klan ikan laut abadi, tampaknya kau belum cukup mengenal mereka." Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri itu tersenyum. Seketika itu juga, dia mulai menceritakan kepada Chu Feng tentang asal-usul klan ikan laut abadi. Chu Feng kemudian menyadari bahwa fenomena aneh yang meliputi laut abadi dan galaksi Bima Sakti sebenarnya adalah penampakan legendaris dari laut abadi. Oleh karena itu, Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri percaya bahwa ini disebabkan oleh kebangkitan seseorang dari klan ikan laut abadi. Senior, apakah Anda tahu di mana tanah leluhur klan ikan laut abadi berada? Lagi pula, Chu Feng tahu bahwa Xiao Yuer dan yang lainnya telah kembali ke kampung halaman leluhur mereka. Karena Ziling sekarang sudah pulih, dia ingin pergi dan menjenguk Xia Yue dan yang lainnya. "Aku tahu dan apakah Anda ingin pergi untuk melihatnya?" Tanya Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. "Ya, saya ingin pergi," kata Chu Feng. "Kalau begitu, mari kita bepergian bersama," kata Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. "Senior, saya bisa pergi ke sana sendiri," kata Chu Feng. "Aku tidak akan melindungimu. Ini adalah tanah leluhur klan ikan laut abadi, tempat tersembunyinya sebuah benda menakjubkan dari langit dan bumi yang kecerdasannya belum terbangun. Itu adalah hadiah dari kepala klan ikan laut abadi yang berhutang budi padaku. Benda luar biasa itu akan sangat membantu para senior seperti kita. Namun, tanaman itu harus berbunga dan berbuah sebelum dapat digunakan untuk budidaya. Sebenarnya, saya tidak terlalu berharap sebelumnya. Lagi pula,
Objek menakjubkan di langit dan bumi itu bergantung pada laut abadi untuk keberadaannya. Laut abadi telah kering selama bertahun-tahun dan juga telah berhenti tumbuh selama bertahun-tahun. Berharap agar tanaman itu tumbuh dan berbuah bukanlah hal yang sepenuhnya tanpa harapan, tetapi kemungkinannya sangat kecil. Namun kini, beberapa anggota klan ikan laut abadi telah membangkitkan garis keturunan mereka. Mungkin tanah leluhur klan ikan laut abadi telah berubah, benda menakjubkan dari langit dan bumi yang menjadi milikku itu mungkin juga terpengaruh oleh hal ini, berbunga dan berbuah, serta bermanfaat bagiku. Baiklah, mari kita coba keberuntungan kita. Inilah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Baiklah, senior, kalau begitu mari kita bepergian bersama. Setelah mengambil keputusan, Chu Feng tidak langsung berangkat, melainkan mulai menyusun formasi. Meskipun Chu Feng merasa bahwa bahkan Dewa Surgawi tingkat kelima pun tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap menara batu itu mengingat kekuatan yang ditunjukkan oleh teratai merah darah. Namun, Chu Feng masih merasa agak gelisah, jadi dia memasang 2 lapis formasi di kediaman terpencil Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Lapisan pertama formasi tersebut menyembunyikan menara batu, sehingga biasanya tidak ada yang akan menemukannya. Lapisan formasi kedua adalah formasi penginderaan. Jika ada yang mendekati tempat ini, Chu Feng akan dapat merasakannya selama dia masih berada di Laut Abadi dan Sungai Surgawi. Mereka juga dapat mengamati situasi para pengunjung melalui rangkaian sensor tersebut. Setelah formasi selesai, mereka berangkat bersama Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri menuju ke tanah leluhur klan ikan laut abadi. Yang tidak diketahui Chu Feng adalah, adapun Ziling, Jie Tianran tidak terlalu peduli dan tidak mengirim siapapun untuk menyelidikinya. Namun, di tanah leluhur klan ikan laut abadi, beberapa orang juga sedang dalam perjalanan. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.